Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan tema readingan hari ini adalah ini alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Ini adalah alasannya, ya. Dan ini general reading bersifat umum, so bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bisa juga ini fun reading, hiburan doang untuk kalian, ya. Bijak-bijaklah dalam menanggapi. Oke. Ini alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Artinya gini loh teman-teman, pembacaan ini, jika pembacaan ini resonate, cocok untuk kalian, jika memang ini alasan orang-orang tidak menyukai kalian dan itu benar adanya, ya perbaiki, introspeksi diri. Kalau memang kamu rasakan gak benar, ya abaikan gitu, biar aja gitu ya. Oke, ini adalah alasan orang-orang tidak menyukai kamu. General reading bersifat umum. Aku mulai saja. Ini adalah alasan orang-orang tidak menyukai kamu. Beberapa ya alasan orang-orang tidak menyukai kalian juga. Di sini mungkin beberapa kalian tuh terlalu spiritual, terlalu religius ya. Hidup ini ya serba salah ya. Terlalu spiritual juga nggak bagus, terlalu religius juga nggak ada yang suka. Iya. Mungkin kamu tuh orang yang selalu semuanya pasrah, berserah, mengandalkan Tuhan. Orang tidak suka. Mungkin ya sok religius lah, sok spiritual lah gitu ya. Sok mengandalkan Tuhan lah gitu ya. Oke, kartu yang pertama. Apalagi alasan orang-orang tidak menyukai kalian. The Devil ini ya alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Mungkin orang-orang toksik sih yang tidak menyukai kalian ya. Orang-orang toksik di sini tidak menyukai kalian, dikira kalian sok spiritual, sok religius ya. Orang-orang toksik di sini kayak apa ya? Tidak suka. Mungkin orang-orang toksik ini pernah bersama kamu, berteman, teman baik, sahabat baik gitu ya. Mungkin ketika kamu di sini pergi, lepaskan orang-orang toksik ini gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, aku baca di pagi hari silo ya, silo dari luar karena aku membuka pintu ya. Kita lanjut kembali. Apa alasan orang-orang tidak menyukai kalian? Nah, mungkin orang-orang toksik yang tidak menyukai kalian, sok religius lah, sok spiritual ya. Mungkin dibilang orang-orang toksik ini kalian toksik gitu, kalian NPD gitu ya, narsistik ya. Nah, kalian narsistik terus ya paling ya orang-orang toksik aja yang mungkin dibilang kamu aneh lah, kamu sok keagamaan lah gitu ya, sok berpasrah kepada Tuhan lah, padahal kamu benar-benar ya memang seperti itu adanya gini ya. Dan orang-orang toksik ini tidak suka melihat kamu seperti ini gitu ya. Oke, apalagi alasan orang-orang tidak menyukai kalian? Ya tentu ya orang tidak suka ya dengan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu saat ini. Mungkin beberapa dari teman-teman sini cukup terkenal gitu ya. Mungkin bisa seperti saya juga. Apakah konten kreator apa gitu ya? Konten kreator spiritual, konten kreator pembaca tarot, konten kreator lain sebagainya. Atau kamu punya karir yang mungkin seperti publik mengenal kamu, yang mungkin punya jabatan atau pangkat yang tinggi. Ya, itu alasan orang-orang tidak menyukai kalian ya. Keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, kemandirianmu, bersinarnya kamu ya. Banyak sekali pencapaian yang kamu dapatkan, penghargaan yang kamu dapatkan gitu ya. Dan
kartu The Devil ini seperti yang aku bilang tadi ya, orang-orang toksik ini ya tidak suka, ya artinya cemburu sosial gitu ya, tidak suka melihat kamu bersinar terang seperti ini gitu ya, tidak suka melihat karir kamu yang melambung tinggi, tidak suka dengan apapun pencapaian kamu saat ini, keberhasilan kamu saat ini ya, tidak suka. Ini alasannya gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini aku rasakan harapan-harapan kalian, impian-impian kalian itu menjadi kenyataan dan orang-orang tidak suka gitu ya. Dan aku melihat juga dengan kartu The Star di sini ya, kamu seperti bintang di langit gitu ya. Banyak orang mungkin yang kayak mengagumi keberhasilan kamu, penghargaan kamu, pencapaian kamu saat ini gitu ya. Dan apalagi alasan orang-orang tidak menyukai kalian, beberapa dari teman-teman ini kamu orang sangat pekerja keras ya, workaholic, mandiri, dan mungkin beberapa dari teman-teman punya usaha atau bisnis sendiri, melihat bisnis kamu, usaha kamu meroket tinggi gitu ya. Apa yang kamu tanam, yang kamu kerjakan saat ini berbuah ya, berbuah dan kamu memetik hasilnya, entah ini karirmu, bisnismu ya, atau yang kamu fokuskan, yang kamu prioritaskan saat ini sudah terlihat banyak orang ini. Dan ini alasan orang-orang tidak menyukai kalian gitu ya, tidak menyukai ya pencapaianmu di sini, karena aku melihat dengan kartu Seven of Pentacles, 7 koin di sini, dimana seseorang ini kayak apa yang dia kerjakan, yang dia fokuskan, entah ini karir, usaha atau bisnis, kayak Tuhan memberkati gitu. Dan sudah mulai kelihatan, sudah mulai bertumbuh, dan dia sudah mulai memetik hasil dari kerja kerasnya dia gitu ya. Dia ini maksudnya kamu gitu ya. Oke. Apalagi alasan orang-orang tidak menyukai kalian, alasan orang-orang tidak menyukai kalian, mungkin kamu sosok yang bertanggung jawab sih. Aku merasakan alasan orang-orang tidak menyukai kalian karena kalian sosok yang bertanggung jawab ya. Mungkin kalian anak pertama atau tulang punggung di keluarga ya, atau anak satu-satunya, atau kamu itu banyak beban ya, entah banyak beban di keluarga, menjadi tulang punggung di keluarga, tapi kamu kuat, kamu tangguh gitu ya, kamu bisa meringankan apapun beban di pundak kamu gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang alasan orang-orang tidak menyukai kamu ya, kok dia bisa ya menanggung beban seberat itu ya, kok dia bisa ya menanggung beban yang mungkin kamu pikul saat ini, entah beban di keluarga ya, beban untuk orang tua, adik-adikmu, sanak saudaramu ya. Dan orang-orang tidak menyukai ya, seperti itu sih ya. Alasan orang-orang tidak menyukai kamu juga ya karena kamu sukses, berhasil ya. Kalau kamu seorang pembisnis di sini ya kamu berhasil dalam wira swasta gitu. Kamu memetik hasil kerja keras kamu selama ini yang membuat kamu bisa membeli sesuatu yang mewah, rumah, kendaraan, tanah dan lain sebagainya. Ya, artinya strong ini. Beberapa dari kartu di sini adalah cemburu sosial. Alasan orang-orang tidak menyukai kalian di sini adalah ini, keberhasilan. Ya karena kamu sangat pekerja keras ya. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses ya kerja keras. Ya tentu ya kerja keras, terus ya selalu mengandalkan Tuhan yang diutamakan ya. Dan ini sih alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Mungkin beberapa juga ya orang-orang terdekat kalian tidak menyukai kalian karena kalian begitu bertanggung jawab sekali untuk keluargamu, orang tuamu, sanak saudaramu gitu ya. Kalian menjadi tulang punggung di keluarga gitu ya. Ya, rezeki kalian sih alasan orang-orang tidak menyukai kalian di sini. Ya, dan aku melihat mungkin beberapa dari teman-teman kamu pernah pernah nggak punya apa-apa di masa lalu. Mungkin di tahun 2017, di tahun 2010 kamu
pernah di titik terendah, punya masalah seputaran keuangan, di mana keuangan kamu mungkin terendah banget, tersulit banget dalam hidup kamu, tapi kamu wake up ya, tapi kamu bangkit gitu ya, kamu bangkit dari keterpurukan itu. Dan aku ulangi kembali di sini ya, mungkin kamu ketika kamu di titik tersulit, entah ini kejadiannya kapan ya, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika kamu ada kesulitan di finansial dan kamu tahu caranya, kamu tahu kuncinya gimana caranya untuk stabil lagi dalam finansial kamu. Itu alasan orang-orang tidak menyukai kalian gitu ya. Kok bisa ya kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu, kok bisa ya kamu tahu caranya, kamu tahu kuncinya gimana untuk menstabilkan finansial kamu, yang dimana finansial kamu ya tersulit banget gitu, terendah banget gitu, dan kamu tahu caranya itu gitu ya. Oke ya, dan alasan orang-orang tidak menyukai kamu juga aku melihat mungkin kamu di sini banyak orang yang percaya dengan kalian ya, mungkin banyak orang yang minta nasihat, curhat dengan kalian, entah kalian mentor apa di sini, mentor spiritual, mentor agama, seorang konten kreator seperti apa gitu ya. Kamu tuh banyak dipercaya oleh orang lain, bisa menyimpan rahasia orang lain, dan alasan orang-orang tidak menyukai kalian juga di sini karena kamu sangat berbakti sih, sangat berbakti kepada orang tua kamu atau selevel dengannya, dan kamu tidak banyak bicara, tidak banyak koar-koar, tapi kamu banyak buktinya gitu, banyak pencapaiannya gitu loh teman-teman ya. Itu, dan aku rasakan juga alasan orang-orang tidak menyukai kalian di sini ya. Beberapa dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku ini cukup terkenal ya. Mungkin kalian seorang artis, public figures, youtubers, content creator seperti apakah, mungkin seorang penyanyi, seorang public figure seperti apa gitu ya. Kayak banyak orang yang mensupport, mendukung kalian, mengagumi kalian ya, mengagumi atas pencapaian kalian, keberhasilan kalian saat ini. Dan seperti banyak sekali penghargaan yang kamu dapatkan. Mungkin kalau kamu lagi lanjut studi ya, teman-teman kalian, circle kalian alasan tidak menyukai kalian ya, mungkin kalian selalu mendapatkan peringkat yang terbaik, selalu mendapatkan beasiswa, atau kalau kalian baru lulus mungkin mendapatkan kelulusan terbaik di kampus kalian gitu ya. Kalau di karir, alasan mungkin di circle rekan kerja kalian, satu circle pekerjaan dengan kalian tidak menyukai kalian, itu adalah karena kalian itu mungkin cukup diandalkan di karir itu ya, mungkin cukup dipercayai oleh atasan atau oleh bos, atau ya kalian punya jabatan atau pangkat yang tinggi, ya sekali pencapaian yang kamu raih gitu ya. Entah kalian seperti apa dengan kartu Six of Wands, dengan kartu The Star di sini ya. Kalau aku rasakan alasan orang-orang tidak menyukai kalian itu ya karena bersinarnya kalian, keberhasilan kalian saat ini, pencapaian kalian saat ini ya. Energi Aquarius, Capricorn, Pisces, ada Leo di sini juga, ada Pisces, ada Taurus ya, Pisces ya. Ini bisa zodiak kalian atau zodiak seseorang yang tidak menyukai kalian ini. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kalian masing-masing ya. Oke, aku ambil kartu beberapa ya. Ciri-ciri spesifik ya orang-orang yang tidak menyukai kalian ini. Ciri-ciri spesifik orang-orang yang tidak menyukai kalian, apakah lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, sekelompok, se-circle, selingkaran, entah lingkaran tempat kerja, lingkaran circle tempat tinggal, keluarga, sahabat, teman komunitas ya. Oke, ciri-ciri spesifik orang-orang yang tidak menyukai kalian ini ya, satu circle, satu lingkaran ya. Ini lingkaran tempat kerja kah, lingkaran tempat tinggal kah, lingkaran keluarga kah ya. Ada inisial A, T, R,
dan O, mungkin inisial huruf depan, tengah, atau belakangnya. Bisa ini terbolak-balik atau vice versa ya. Mungkin ini inisial kamu sendiri, kalian satu circle di sini dengan orang ini, dan orang-orang ini juga mungkin berteman dengan kalian tuh on off gitu ya, datang dan pergi, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nongol, tiba-tiba tuh pergi lagi gitu, ditelan bumi kali ya. Dan seorang ini juga ya, dia punya rezeki yang bagus juga ya, artinya secara finansial juga dia stabil gitu. Mungkin ini rekan kerjamu, partner bisnis, mau saingan bisnis, mau siapakah ini gitu ya. Ciri-ciri spesifik ya, ciri-ciri spesifik orang yang tidak menyukai kalian ini. Ciri-ciri spesifik seseorang yang tidak menyukai kalian ini, orang yang banyak pertimbangan. Beberapa dia mungkin udah bekerja di pemerintahan, seorang pengacara, Polri, TNI, atau dia bekerja di kantor pengadilan, kejaksaan. Secara finansial juga dia stabil teman-teman ya. Apakah itu ada cemburu sosial, cemburu dalam saing berbisnis dengan kalian, atau dia rekan kerja kalian ya. Secara finansial dia juga stabil, mapan, tapi orangnya sedikit angku, ada sifat-sifat sombongnya. Mungkin dia adalah seorang, mungkin punya bisnis emas ya, suka pakai emas gitu. Dia juga stabil sih secara finansial. Dan aku rasakan dia teman baikmu ya, dia bestimu, satu circle bisnis kah, satu circle rekan kerja kah ya, siapapun orang partner bisnis kalian kah. Dan karena aku melihat orang yang tidak menyukai kalian kenal, kalian berteman baik, hati-hati ya musuh dalam selimut ya, hati-hati ya, paling itu yang menusuk kita tuh orang-orang terdekat. Hati-hati berteman ya, kadang juga teman itu berkedok, palsu, fake gitu ya, di depan manis-manis padahal di belakang menusuk gitu ya. Dalam pertemanan itu boleh berteman, tapi jangan terlalu dalam, jangan terlalu bergantung percaya dengan dia, dan jangan terlalu membuka rahasia kalian ya, unek-unek kalian kepada teman gitu. Itu bahaya juga ya, karena ini yang tidak menyukai kalian tuh ya, kalian berteman baik, satu circle gitu ya, entah hal ini satu circle apa ya, rekan kerja, teman komunitas, satu circle tempat tinggal, teman sekolah, apapun ini, whatever ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan orang ini pura-pura manis di depan kalian. Itu ya, seperti aku bilang, orang ini berkedok, pura-pura baik dengan kalian, pura-pura kayak simpati dengan kalian, pura-pura menjadi teman yang baik, sahabat yang baik, bestie yang baik. Ternyata dia hatinya tuh busuk ya. Hatinya itu busuk artinya dia tidak menyukai keberhasilan kamu, pencapaian kamu saat ini. Mungkin pura-pura, iya beb, kamu ini sukses ya, iya, gimana cara kamu bisa sukses, gimana cara kamu bisa meraih ini. Ternyata hatinya tuh dongkol gitu ya. Ternyata hatinya tidak menyukai yang pencapaian yang kamu miliki saat ini. Karena seorang ini aku melihat ya, seorang toksik ini, entah ini siapanya kalian gitu ya. Mungkin diam-diam membicarakan kamu juga ya di belakang kamu. Mungkin diam-diam buka aib kamu, diam-diam juga membicarakan entah kelebihan, kekurangan kalian, aib kalian. Itu yang aku bilang, hati-hati ya. Kadang kita berteman dengan seseorang yang NPD, berkedok baik, ternyata ya menusuk ya. Itu yang aku alami juga ya. Makanya aku tuh teman-teman yang sudah berapa bulan dari 2024 ini sudah mulai membatasi diri, kayak jaga-jaga gitu ya, jaga jarak ya. Dan mungkin ciri-ciri juga seseorang ini adalah mungkin dia pintar bicara, pandai merayu ya, atau dia cara bicaranya tuh belak-belakan atau to the point, atau cara bicaranya tuh tajam, atau ya dia tuh pandai sekali berbicara gitu.
tapi menusuk gitu loh teman-teman ya. Iya, ada Aries, ada Scorpio di sini. Itu yang kulihat ya. Aku ambil kartu lagi beberapa ya. Apa alasan orang-orang tidak menyukai kalian? Alasan beberapa orang tidak menyukai kalian. Apa alasan beberapa orang tidak menyukai kalian? Apa alasan beberapa orang tidak menyukai kalian? Karena kalian itu terlalu semangat, terlalu penuh percaya diri, terlalu optimis, terlalu agresif, terlalu atraktif, terlalu passion, bergairah untuk melakukan sesuatu, semangat untuk bekerja, percaya diri untuk melakukan sesuatu, ya orang tidak suka. Terutama kalau kamu adalah seorang wanita, ya mungkin sama wanita ini alasan tidak menyukai kalian. Mungkin kamu lebih gemoy, lebih seksi, punya postur tubuh yang mungkin lebih wow dari dia gitu ya, beberapa ya. Mungkin kamu lebih cetar membahana daripada dia atau daripada mereka gitu ya. Salah satu alasan. Mohon maaf ya kalau ada suara bising, aku reading di pagi hari, orang lalu lalang ya. Maklum ya kalau kita tinggal di pusat keramaian. Lanjut lagi, itu ya alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Berapa dari teman-teman terlalu berani, ambisi ya untuk melakukan sesuatu, sangat penuh percaya diri banget gitu ya. Dan cara berpakaian kalian juga alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Apalagi alasan beberapa orang tidak menyukai kalian. Kamu ini orang yang sangat penyayang, penuh cinta, sangat empat, ya. Banyak melakukan hal-hal baik, ya ada yang tidak suka, ya. Apalagi alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Kamu punya pendirian yang kuat sih, dimana tidak gampang digoyahkan, tidak gampang tergodakan. Mungkin beberapa dari teman-teman sini single mom, seorang janda, individual wanita bercerai. Mungkin alasan teman-teman kalian tidak menyukai kalian ya, mungkin kamu single mom yang sangat bijak, sangat dewasa ya. Dan single mom juga dimana mungkin kamu kelihatan kayak awet muda ya, sudah kepala 3, 4, 5, 6, tapi kelihatan kayak masih muda gitu. Single mom punya anak 1, 2, 3, 4, mungkin kelihatan masih single gitu ya. Itu alasan ada cemburu dari beberapa dari teman-teman kalian ya, mungkin karena postur tubuh kalian gitu ya, kelihatan awet muda, kelihatan masih muda, kelihatan masih single, ternyata sudah punya anak ya. Itu alasan orang-orang tidak menyukai kalian, tentu teman terdekat kalian, sahabat kalian ya. Dan walaupun kamu masih status menikah di sini, alasan orang-orang teman terdekat kalian tidak menyukai kalian ya, mungkin kalian sosok ibu yang baik, ibu yang dewasa, ibu yang bijak, istri yang mungkin dipercaya oleh suami kalian ya, istri yang pemberani ya, istri yang ya punya anak 1, 2, 3, 4 tapi kelihatan awet muda gitu ya. Dan alasan orang-orang tidak menyukai kalian tuh jiwa tua. Berapa dari teman-teman mungkin kamu masih kepala 3, 4, tapi pemikiran kalian ya seperti pemikiran orang-orang yang mungkin orang-orang zaman dulu ya, orang-orang yang mungkin kepala 5, 6 ke atas. Kalian ya jiwa tua, mungkin banyak orang-orang minta pencerahan, minta motivasi, minta nasihat dari kalian ya. Dan kalian orang bisa menyimpan rahasia mereka gitu ya. Entah kalian mentor apa di sini, spiritual, agama ya, pembaca tarot gitu ya. Kalian sangat jiwa tua. Alasan orang-orang terdekat kalian tidak menyukai kalian ya. Apalagi alasan orang-orang tidak menyukai kalian ya. Aku rasakan beberapa dari teman-teman di sini mungkin di 2025 ini kalian benar-benar berubah cara hidup kalian, mulai dari kepala sampai di ujung kaki ya. Mungkin rambut kalian berubah, diwarnain ya, fashion kalian, muka kalian lebih kinclong, lebih glowing
Ya, penampilan kalian ini alasan orang-orang terdekat kalian, circle kalian tidak menyukai kalian di 2025 atau ini ya, karena aku readingnya di 2025 bulan Januari. Penampilan kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki, penampilan kalian benar-benar berubah daripada sebelumnya. Cara berpakaian kalian walaupun murah tapi itu elegan ya. Cara kalian merawat diri kalian ya, mungkin kalian sekarang lebih dandan, lebih merawat diri ya. Ya, kalian seperti lebih ke reward yourself gitu ya, lebih menghadiahi diri sendiri gitu. Orang nggak menyukai gitu ya. Ya, dan berapa juga alasan orang-orang tidak menyukai kalian karena berapa dari teman-teman sekarang tuh sudah union dengan diri sendiri, mungkin lebih mencintai diri sendiri, lebih ke self love, lebih ke reward yourself, menghadiahi diri sendiri, dan lebih tenang, lebih damai dengan diri sendiri. Kamu lebih tenang, kamu lebih kayak sudah mencintai diri sendiri, ya orang nggak suka. Aneh ya, itulah kenyataan hidup ini. Kamu melakukan hal baik aja nggak suka, apalagi kamu melakukan hal-hal sebaliknya gitu ya, yang nggak usah direspon, abaikan aja ya. Realita kehidupan ini ya seperti itu. Kalau kita mau merespon satu-satu ya kita yang puyeng, kita yang pusing, biarin aja ya. Karena hidup ini ya ada yang menjalanin, ada yang mengomentarin ya, pasti ada yang mengomentarin, pasti ada netizen yang di luar sana ya mengomentarin gitu ya. Dan aku rasakan di sini kalau kamu seorang pria, mungkin berapa kamu adalah seorang individual pria bercerai duda, mungkin alasan orang-orang tidak menyukai kalian, sahabat-sahabat kalian itu adalah mungkin kamu sosok ayah yang baik, sosok father figure, sosok yang mungkin pria yang baik gitu ya, sosok bapak yang baik untuk anak-anak kalian ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan alasan orang-orang tidak menyukai kalian karena kalian sekarang punya kejelasan hidup, karir yang jelas, karir yang sukses, punya bisnis yang sukses ya. Kita punya kejelasan hidup, orang tidak suka gitu, biarin aja gitu ya. Inilah alasan orang-orang tidak menyukai kalian. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya. Dadah.